Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang kedua, yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs. Filosofi atau latar belakang konsep sustainable ini berpengaruh pada pembangunan dan juga keberlanjutan yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pembangunan manusia, sosial, ekonomi, dan juga lingkungan hidup. SDGs adalah kesepakatan pembangunan global yang berlaku sejak tahun 2015 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Konsep SDGs ini mencakup 17 tujuan dan juga 169 target yang berlaku sejak tahun 2016 hingga 2030 nanti. Serta mencakup berbagai aspek pembangunan termasuk kesejahteraan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, pertumbuhan ekonomi, serta kelestarian lingkungan. SDGs ini mengakomodasi perubahan situasi dunia saat ini dan juga memberikan panduan bagi negara-negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sustainable Development ini atau tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan juga kesetaraan. Tujuan SDGs mencakup berbagai aspek keberlanjutan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. SDGs ini disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Konsep Sustainable Development Goals merupakan kerangka pembangunan baru yang menggantikan Millennium Development Goals setelah program tersebut berakhir pada tahun 2015. SDGs ini mencakup semua perubahan yang terjadi pasca 2015 dan terdiri dari 3 pilar utama, yaitu pembangunan manusia, pembangunan sosial, dan juga pembangunan lingkungan. Tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui peranan yang penting dari masyarakat, instansi pemerintah, dan juga pihak swasta. SDGs ini juga mengakomodasi perubahan situasi dunia saat ini, termasuk perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan juga pembangunan lebih berpihak pada kaum miskin. Ada juga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya yaitu yang pertama equity atau pemerataan. Pemerataan merupakan tujuan utama pembangunan berkelanjutan, di mana pemerataannya dianggap dapat meminimalisir disparitas ekonomi dan juga sosial, serta kesempatan yang sama bagi masyarakat. Yang kedua ada ekonomi. Pendekatan pembangunan aspek ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan menitik beratkan pada peningkatan keahlian pekerja agar dapat meningkatkan daya saing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, dan juga mendorong kerjasama ekonomi strategis dan peningkatan performa infrastruktur dasar seperti perumahan, air, jalan, dan lain sebagainya hingga infrastruktur informasi. Yang ketiga yaitu energi. Penerapan penghematan energi merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Contoh penerapannya yaitu mengoptimalkan pembangunan bangunan dengan pencahayaan alami sebanyak mungkin dan lain sebagainya. Yang keempat, ekologi. Pelestarian ekologi. Prinsip pelestarian ekologi dalam pembangunan berkelanjutan diterapkan melalui penggunaan lahan campuran semaksimal mungkin, memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau, sistem transportasi dan pembangunan saling terintegrasi, dan juga membatasi pemekaran kota secara berkelebihan. Yang selanjutnya yaitu engagement atau peran serta. Pembangunan berkelanjutan ini dapat dilakukan melalui peningkatan dan juga pengoptimalan peran serta masyarakat di dalamnya. Menurut UNCID, dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002 di Johannesburg di Afrika Selatan, prinsip pembangunan berkelanjutan diantaranya
Yang selanjutnya yaitu keadilan antar generasi. Ini berarti setiap generasi di dunia memiliki hak untuk menerima dan menepati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat generasi sebelumnya. Yang selanjutnya keadilan dalam satu generasi. Dalam hal ini membahas mengenai keadilan dalam suatu generasi di mana beban permasalahan lingkungan harus ditanggung bersama. Yang selanjutnya yaitu prinsip pencegahan dini. Ini berarti bahwa jika terjadi ancaman yang berarti yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak bisa dipulihkan, maka ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konstruktif dan pasti tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu perlindungan keanekaragaman hayati. Hal ini merupakan persyaratan dari hasil implementasi keadilan antar generasi. Perlindungan keanekaragaman hayati berarti juga mencegah kepunahan keanekaragaman hayati tersebut. Target utama Sustainable Development ini yaitu mengentaskan kemiskinan. Tetapi Indonesia akan menggunakan 3 indikator terkait dengan dokumen SDGs, yakni pembangunan manusia atau Human Development yang meliputi pendidikan dan juga kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau Social Economy Development, dan juga lingkungan yang besar atau Environmental Development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan juga sumber daya alam yang baik. Adapun tujuan beserta target dalam Sustainable Development Goals ini yaitu yang pertama tujuan tanpa kemiskinan, di mana mereka menargetkan bahwa peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin, kemudian kemudahan akses pelayanan dan juga perlindungan penduduk dari bencana. Yang kedua, tanpa kelaparan, di mana mereka akan menargetkan adanya jaminan akan konsumsi pangan aman dan bernutrisi. Yang selanjutnya, kehidupan sehat dan sejahtera. Mereka akan menargetkan bahwa akan dipastikan itu dapat berkurangnya kematian ibu dan bayi, mengakhiri penyakit menular, kemudahan akses layanan kesehatan, dan juga kurangnya polusi. Pendidikan berkualitas, jaminan pendidikan dasar dan juga menengah secara gratis, serta adanya program peningkatan keahlian. Kesetaraan gender, targetnya tidak adanya segala bentuk diskriminasi dan juga kekerasan terhadap perempuan. Air bersih dan sanitasi layak. Targetnya adanya pengelolaan sumber daya air dan terintegritas. Yang selanjutnya energi bersih dan juga terjangkau. Yang targetnya terwujudnya program energi terbarukan. Selanjutnya pekerjaan layak dan juga pertumbuhan ekonomi, di mana memiliki target banyaknya lapangan pekerjaan, berkurangnya pengangguran dan juga kesetaraan upah untuk pekerjaan yang dinilai setara. Adapun indikator dari konsep Sustainable Development Goals ini adalah data yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan-tujuan SDGs. Indikator ini berupa data yang dikumpulkan oleh negara-negara dan organisasi internasional untuk mengukur pencapaian tujuan SDGs ini. Indikator SDGs diantara lain yaitu kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan lingkungan, dan juga kesejahteraan politik. Adapun contoh indikator dari SDGs ini antara lain yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk dunia, yang selanjutnya pertumbuhan penduduk dunia berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk dunia berkelanjutan atau bisa dikelompokkan ke dalam perempuan. Pertumbuhan penduduk dunia yang berkelanjutan yaitu dalam kelompok gadis. Yang selanjutnya yaitu kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, ketersediaan air bersih, ketersediaan sanitasi, kesejahteraan lingkungan. Kesejahteraan lingkungan itu dalam hal bentuk air dan lingkungan, air dan lautan. Yang selanjutnya kesejahteraan lingkungan tanah, kesejahteraan ekonomi itu pengeluaran per kapita,
Kesejahteraan ekonomi itu pengeluaran per kapita atau pribadi. Dan yang terakhir yaitu kesejahteraan politik, itu pengembangan instansi pemerintah. Indikator SDGs ini dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di Indonesia, serta oleh Divisi Pengembangan Pembangunan Terpadu atau DSDG di Departemen Ekonomi dan Sosial Afrika Selatan atau UNDESA di tingkat internasional. Indikator SDGs juga dikelola oleh Agensi Pengembangan Pembangunan Global atau UNDP dan juga Badan Pusat Statistik atau UNSD. Mungkin itu penjelasan terkait materi Sustainable Development Goals. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya yang menjelaskan tentang materi selanjutnya yang berjudul Green Economy. Bye bye.